Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita boleh mengenal Tuhan dalam hidup kita, dengan kita boleh mengenal Tuhan Yesus, saudara, itu adalah anugerah yang khusus yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saudara, di dalam kita mengikut Tuhan, kita harus mengenal kehendak-Nya, memahami Dia. Saudara, tidak mudah untuk kita bisa memahami sungguh-sungguh isi hati Tuhan. Oleh karena itu, saudara, mengapa kita harus setiap hari berjalan bersama dengan Dia, berjalan di dalam firman Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, salah mengerti kepada Tuhan, itulah yang terjadi dengan manusia. Bukan saja dengan manusia yang menganut ateisme, tetapi juga saudara manusia yang memiliki paham teisme. Manusia yang percaya akan eksistensi Tuhan, merasa bahwa manusia itu mengerti akan Tuhan dan apa yang Tuhan kehendaki dari mereka. Manusia merasa bahwa manusialah yang mencari Tuhan. Dan manusia merasa bahwa mereka telah beribadah kepada Tuhan dengan segala sesuatu yang mereka usahakan, yang mereka anggap itulah yang Tuhan mau daripada mereka. Saudara, hal ini bukan saja terjadi kepada bangsa-bangsa yang menganut politeisme, tetapi juga terjadi kepada bangsa Israel yang percaya akan Tuhan itu esa adanya. Saudara, mereka itu sudah mengalami Tuhan dalam perjalanan kehidupan bangsa mereka. Bukan itu saja, saudara, mereka mendapat kehormatan, mengenal peribadatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan mereka menerima hukum-hukum Tuhan. Namun pertanyaannya adalah apakah mereka mengerti Tuhan? Saudara, di dalam perjalanan bangsa Israel, maka kita ketahui mereka seringkali menjadi sama dengan bangsa-bangsa lain. Pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana dengan kita sebagai orang-orang percaya? Apakah engkau dan saya yang telah mengenal Tuhan, memahami Dia? Mari kita membaca Mika pasal yang ke-6. Baiklah, dengar firman Tuhan yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah, hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umat-Nya, dan Ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Umatku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak Raja Moab dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Dengarlah, Tuhan berseru kepada kota. Adalah bijaksana untuk takut kepada namanya. Dengarlah, hai suku bangsa dan orang kota. Masakan aku melupakan harta benda kefasikan di rumah orang fasik, dan takaran eva yang kurang dan terkutuk itu? Masakan aku membiarkan tidak dihukum orang yang membawa neraca palsu atau pundi-pundi berisi batu timbangan tipu? Orang-orang kaya di kota itu melakukan banyak kekerasan. Penduduknya berkata dusta, dan lidah dalam mulut mereka adalah penipu. Maka aku pun mulai memukul engkau, menanduskan engkau oleh karena dosamu. Engkau ini akan makan tetapi tidak menjadi kenyang, dan perutmu tetap mengamuk karena lapar.
Engkau akan menyingkirkan sesuatu tetapi tidak dapat menyelamatkannya. Dan apa yang dapat kau selamatkan akan kuserahkan kepada pedang. Engkau ini akan menabur tetapi tidak menuai. Engkau ini akan mengirik buah zaitun tetapi tidak berurap dengan minyaknya. Juga mengirik buah anggur tetapi tidak meminum anggurnya. Engkau telah berpaut kepada ketetapan Omri dan kepada segala perbuatan keluarga Ahab. Dan engkau telah bertindak menurut rancangan mereka. Sehingga aku membuat engkau menjadi ketandusan dan pendudukmu menjadi sasaran suitan. Demikianlah kamu akan menanggung pencelaan dari pihak bangsa-bangsa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca ini diawali oleh pertanyaan retoris dari Tuhan kepada umatnya. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan begitu membebani engkau sehingga engkau begitu dilelahkan oleh Tuhan? Tentu saudara, jawabannya tidak sama sekali. Tuhan tidak membuat umatnya menjadi lelah atau melelahkan umatnya dengan beban demi beban. Saudara, Tuhan tidak pernah menuntut mereka membawa kurban-kurban kepada Tuhan untuk mereka boleh dilepaskan dari perbudakan Mesir. Mereka dilepaskan Tuhan dari perbudakan Mesir semata-mata adalah anugerah Tuhan bagi mereka. Bahkan Tuhan melindungi mereka dari orang-orang yang hendak mengutuki mereka. Seperti Balak yang hendak mengutuki bangsa Israel melalui Bileam. Justru Tuhan menaruh berkat di mulut Bileam untuk umatnya. Tuhan juga Tuhan yang memimpin umat Israel dari Sitim sampai ke Gilgal. Yaitu dari sebelah timur Sungai Yordan masuk ke sebelah barat Sungai Yordan. Saudara, semua itu Tuhan lakukan di dalam rangka Tuhan memberkati umatnya. Tuhan tidak pernah membebani umatnya dan melelahkan umatnya. Saudara, sebetulnya apakah yang Tuhan rindukan dari umat Tuhan? Saudara, apa pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Yang pertama, saudara, jikalau Tuhan sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Itu yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-11. Saudara, dalam kitab Mika, firman Tuhan berkata begini, umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Umatku, baiklah ingat apa yang dirancangkan Balak Raja Moab dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Ayat 8 berkata begini, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan bertanya kepada umat Israel, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Apakah yang kulakukan kepadamu itu membebani engkau, sehingga engkau harus melakukan ini dan itu supaya aku senang? Tentu ini terkait dengan korban-korban di dalam peribadatan orang-orang Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian ini Tuhan mengingatkan bahwa mereka telah mengalami kasih Tuhan. Sejak mereka keluar dari tanah Mesir, sampai mereka masuk ke tanah perjanjian. Saudara, semua itu adalah perjalanan kasih Tuhan bagi mereka. Tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kenyataan dari kehidupan mereka? Saudara, mereka tidak hidup di dalam kasih. Saudara, Tuhan berkata apa? Apa yang dituntut daripadamu? Bukan korban-korban itu. Saudara, korban-korban yang dibawa kepada Tuhan memberitahukan kepada mereka bahwa mereka
adalah orang-orang berdosa. Jikalau Tuhan memilih mereka semata-mata karena kasih Tuhan. Saudara, dari orang-orang yang mengalami kasih Tuhan, tentu yang Tuhan inginkan dari mereka adalah belajar daripada Tuhan untuk mengasihi orang lain. Itu yang Tuhan katakan, yang dituntut Tuhan adalah berlaku adil sebagaimana Tuhan berlaku adil kepada umatnya. Mencintai kesetiaan sebagaimana Tuhan setia memimpin umat Israel dari tanah perbudakan sampai ke tanah perjanjian. Dan Tuhan minta mereka hidup rendah hati di hadapan Allah-Mu. Saudara, rendah hati di hadapan Allah, beribadah kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan hati yang menyatu, tidak mendua hati. Tetapi rendah hati juga nyata dari kehidupan mereka, menghargai satu sama lain. Saudara, rendah hati adalah buah dari kesadaran hidup ini adalah kasih karunia Tuhan. Saudara, apa yang dikatakan Tuhan dalam kitab Mika, itulah yang dikatakan firman Tuhan kepada kita hari ini. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Saudara, kita sebagai orang percaya, kita sudah mengalami kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa kita. Dan Kristus mati di kayu salib memberitahukan kepada kita karena begitu besar kasih Allah akan setiap kita, sehingga dia memberikan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, jikalau kita telah mengalami kasih Tuhan yang begitu besar, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Atau lebih tepat lagi, wajiblah kita juga saling mengasihi. Saudara, kasih kita itu bukan karena tekanan hukum atau ancaman hukum, tetapi kasih kita itu karena berhutang moral, berhutang kepada Tuhan. Tuhan sudah begitu mengasihi kita, mengorbankan anak yang tunggal bagi kita. Saudara, Tuhan mau kita menjadi serupa dengan Dia. Saudara, jikalau engkau dan saya beribadah kepada Tuhan, membawa persembahan kepada Tuhan, dipanggil untuk melayani Tuhan, dan ada banyak hal yang Tuhan perintahkan kepada kita, memberitakan Injil dan sebagainya. Saudara, janganlah engkau pikir bahwa seluruh itu adalah membuat Tuhan berhutang kepada kita. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, semuanya itu memberitahukan kepada kita, engkau dan saya perlu menghargai kasih karunia Tuhan. Kalau engkau boleh beribadah, itu kasih karunia Tuhan. Jikalau engkau boleh membawa persembahan kepada Tuhan, itu kasih karunia Tuhan. Jikalau engkau boleh memberitakan Injil, itu kasih karunia daripada Tuhan. Dan jikalau kita ingat kasih karunia itu, maka Tuhan berkata, inilah panggilan Tuhan bagimu. Mari, tunjukkan kasih-Mu kepada orang lain. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Yang kedua, saudara, jangan kita meneladani iblis yang dari semula itu adalah pembunuh manusia. Dan dia adalah bapa pendusta. Tetapi teladanilah Bapa di sorga, sebab dialah yang memberikan berkat dan dia memberikan kita kuasa untuk dapat menikmati berkatnya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, masakan aku melupakan harta benda kefasikan di rumah orang fasik dan takaran Eva yang kurang dan terkutuk itu? Masakan aku membiarkan tidak dihukum orang yang membawa neraca palsu atau pundi-pundi berisi batu timbangan tipu? Orang-orang kaya di kota itu melakukan banyak kekerasan, penduduknya berkata dusta, dan lidah dalam mulutnya mereka adalah penipu. Maka aku pun mulai memukul engkau, menanduskan engkau oleh karena dosamu. Engkau ini akan makan, tetapi tidak menjadi kenyang. Dan perutmu tidak tetap mengamuk karena lapar. Engkau akan menyingkirkan sesuatu, tapi tidak dapat menyelamatkannya. Apa yang dapat kau selamatkan akan kuserahkan kepada pedang. Engkau ini akan menabur, tetapi tidak menuai. Engkau ini akan mengirik buah zaitun, tetapi tidak berurap dengan minyaknya. Juga mengirik buah anggur, tetapi tidak meminum anggurnya. Engkau telah berpaut kepada ketetapan-ketetapan Omri, dan kepada segala perbuatan keluarga Ahab. Dan engkau telah bertindak menurut rancangan mereka. Sehingga aku membuat engkau menjadi ketandusan, dan pendudukmu menjadi sasaran suitan. Demikianlah kamu akan menanggung pencelaan dari pihak bangsa-bangsa.
Saudara, orang Israel adalah umat Tuhan. Orang Israel sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Umat Israel menerima firman Tuhan. Saudara-saudara, apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan umat Tuhan? Apa yang Tuhan sampaikan kepada umat Tuhan dengan satu tujuan? Supaya mereka belajar daripada Tuhan. Supaya mereka menjadi umat Tuhan yang menyatakan keindahan Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Bahwa umat Tuhan berbeda dari bangsa-bangsa lain. Karena umat Tuhan serupa dengan Bapa di surga. Namun saudara, kenyataannya mereka itu belajar. Bukan belajar daripada Tuhan, tapi belajar dari ketetapan Omri. Perbuatan-perbuatan keluarga Ahab. Yaitu saudara menyembah dewa-dewa lain. Saudara jangan lupa, saudara, mereka menyembah dewa-dewa lain. Ada sutradara di balik semuanya itu. Yaitu sang penipu, sang pendusta, yaitu iblis. Saudara, iblis tidak suka jikalau kita ikut Tuhan. Iblis tidak suka jikalau kita serupa dengan Tuhan. Tapi iblis mau menjadikan kita serupa dengan dia. Karena iblis akan binasa. Dia ingin membawa manusia kepada kebinasaan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Buah daripada iblis adalah kebinasaan. Karena dari semula, iblis itu pembunuh manusia. Maka itu saudara perhatikan. Jikalau orang tidak percaya Tuhan Yesus dalam hidupnya. Saudara, kita melihat. Ada atmosfer kebinasaan di dalamnya. Kerusakan-kerusakan di dalamnya. Saudara, ada bagian-bagian yang kelihatannya begitu bagus, tapi kita juga melihat kebinasaan di dalamnya. Karena memang saudara, iblis, dia pembunuh manusia sejak awalnya. Saudara, ini peringatan yang sangat besar dari firman Tuhan hari ini. Mari kita jangan meneladani iblis. Saudara mungkin bertanya, saya tidak meneladani iblis. Tetapi saudara, di dalam perilaku, di dalam perbuatan kita, saudara mari kita introspeksi apakah perbuatan-perbuatan itu lahir dari Allah atau merupakan mengekspresikan karakter Allah atau justru menampilkan karakter iblis. Saudara, bangsa Israel melakukan penipuan demi penipuan. Bangsa Israel melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, saudara. Saudara, siapakah yang berbuat seperti itu sejak semula? Yaitu iblis, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita meneladani Bapa di surga dalam hidup kita. Kita jangan meneladani iblis. Karena hidup yang kita miliki pemberian Tuhan. Karena berkat yang kita terima dari Tuhan, bukan dari iblis. Saudara, ketika kita meneladani dia, maka saudara, keindahan Tuhan itu boleh nampak dalam hidup kita. Kasih itu, kasih sorgawi itu boleh nyata dalam hidup kita. Saudara, jika hidup kita menjadi serupa dengan dunia ini, saudara, kita tidak mungkin mempunyai kekuatan untuk menyatakan kasih Tuhan kepada banyak orang. Yang ada adalah, saudara-saudara, kebencian, permusuhan, iri hati, dendam, amarah, dan lain sebagainya. Tetapi saudara, ketika kita belajar serupa dengan Bapa di surga, maka nyata sekali kekudusan, kemurahhatian, kesetiaan, kebaikan, kesabaran, keadilan, kerendah hatian. Saudara, itu nyata dalam hidup kita. Saudara, coba introspeksi diri. Buah apa yang nyata dalam hidupmu? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Yang seringkali kami salah mengerti. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu sekali lagi menyapa kami, supaya kami belajar menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.